bahwa Elia berdoa untuk tidak turun hujan dan itu tidak terjadi, sehingga terjadi kelaparan selama 3,5 tahun. Tapi ada orang yang melakukan firman Tuhan. Satu orang situ. Siapa itu? Janda Sarfat. Kalau ini saudaraku mengutamakan Tuhan melalui Nabi Elia sampai di dalam mengarah kepada kematian itu, dia tidak khawatir, berani saudaraku. Haleluya. Justru nggak mati. Orang lain semua kesulitan, malah dia nggak kesulitan. Orang lain sudah jadi pembunuh karena ibu-ibu berani memakan anaknya. Tapi kalau janda Sarfat aman, saudaraku. Justru kita terpelihara kalau berani melakukan firman. Jangan khawatir, Tuhan nggak bikin yang bikin kita rugi, tidak. Tuhan kita baik. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkemurahan bagi kita, memberi kesempatan bagi kita beribadah pada saat sore hari ini. Saudara-saudaraku, sekarang ini kerohanian kita harus punya ketetapan dalam berjaga-jaga sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Saat-saat sekarang kita sudah semakin melihat ancaman-ancaman dalam hidup manusia. Bagaimana kita dengar berita-berita api yang begitu cepat menghancurkan, menghabiskan harta benda, termasuk hidup manusia. Kalau bukan api, kadang air, ya banjir, tidak bisa diatasi, saudara-saudaraku. Dan banyak hal yang kita perhatikan sekarang. Ada kadangkala angin yang tidak bisa dibendung, tidak bisa diatasi. Kadang-kadang juga tanah yang longsor, tanah yang amblas. Kalau longsor itu dari atas kan, kalau amblas itu apa yang ada ini ke dalam amblas, saudaraku, masuk ya. Sudah terlalu banyak, saudara-saudaraku. Belum lagi yang kadang tidak disadari karena ulah manusia yang semakin jahat di akhir zaman ini, sehingga kadang-kala sudah dibunuh masih dipotong-potong lagi dan sering disebut dimutilasi, saudaraku. Saya kadang-kadang ya melihat orang ini kadang hanya buang potongan-potongan, kepala diantar ke sana, kaki diantar ke sana, yang mungkin menyediakan lagi koper-koper, koper buat kepala, koper buat kaki, segala macam, saudaraku ya. Itulah keadaan sekarang. Itu sebabnya itu termasuk juga petunjuk-petunjuk supaya kita bersiap untuk akhir zaman. Segala sesuatu persiapan kita, tidak boleh kita yang menentukan, oh sudah cukup begini, sudah cukup dengan apa yang ada padaku. Saudara-saudaraku, tetapi kita harus benar-benar ada pondasi firman.
ada pegangan firman Tuhan. Karena tafsiran kehendak manusia itu tidak bisa jadi ukuran. Yang ukuran adalah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan semuanya sudah tertera di dalam firman Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan firman Tuhan. Ada kadangkala saudara-saudaraku tentang kedatangan Tuhan, tentang hal-hal yang akan datang, orang juga membuat atau berpegang kepada penglihatan manusia, mimpi manusia, dan segala hal yang lain. Bagi saya, saudaraku, semua itu Tuhan tidak akan memberikan lagi perubahan dalam firman dan untuk menunjuk sesuatu itu, mimpinya si anu begini, pendapat si anu begini, tidak ada. Dan kalau itu, saudaraku, Tuhan itu nggak konsisten. Tetapi apa yang ada tertulis, itu yang harus kita gumuli. Karena Tuhan ada di dalam firman-Nya. Jadi banyak orang, saya kalau lihat di YouTube, wah, saya pikir apa maksudnya ini? Apa dia supaya terkenal? Apa dia supaya kontennya banyak orang yang lihat? Nah ini saudaraku. Jadi kita harus benar-benar melihat firman. Dan firmanlah pondasi kita. Itulah pegangan kita. Sudah begitu teratur 66 kitab ini. Dan ditutup dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang terakhir 22. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Ini saudara-saudaraku. Dan kita tidak lagi berpedoman kepada pendapat sianu, penglihatan yang baru. Ya, saya kadang-kadang sianu berpenglihatan begini, ada ini, begini, ini. Alah, itu semua sama dengan cara perdukunan. Kalau terjadi begitu ya dia hebat. Kalau dia nggak terjadi, dia diam-diam aja, saudara-saudaraku, nggak ada tanggung jawab. Tetapi itu pun, semua itu tidak ada jadi pondasi hidup. Yang pondasi hidup hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Jadi kita jangan sampai bimbang di akhir zaman ini. Kedatangan Tuhan nanti, banyak juga orang berkata, begini caranya. Dia ada di sini, dia ada di sana. Nah, lihatlah ke sana, di situ. Saudara-saudaraku, tidak demikian. Semua sudah ditentukan Tuhan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya kita harus semakin mendalami dan memperhatikan semua firman Tuhan. Keselamatan kita bukan ditentukan oleh agama. Apapun orang yang menyebarkan itu. Tapi kita sudah ditentukan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya sudah firman Tuhan. Kalaupun ada satu ibadah yang tersusun, kalaupun itu disebut agama, tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman, ya itu juga. Gak ada pegangan, saudaraku, gak ada ketetapan. Gak ada, ya benar-benar menjadi jalan keselamatan. Itu sebabnya mari lebih sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca dulu dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus. Kita baca bersama 1, 2, 3. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini, saudara-saudaraku, adalah umat-umat yang bisa dijangkau oleh antikris. Dan ini sudah benar-benar akan masuk dalam masa antikris dan dalam penguasaan antikris. Hanya dia masih bisa selamat, tapi keselamatan tidak lagi oleh pengaruh penebusan darah Yesus. Tetapi dia kalau tetap bertahan sampai darah terakhir dalam segala kepintaran iblis mengubah iman untuk menjadi penyembah antikris dan untuk menerima tanda milik daripada setan. Ini kalau dia bertahan sampai tetes darah terakhir masih bisa selamat, dan itu namanya ditebus oleh darah sendiri. Tapi itu begitu sulit, saudara-saudaraku. Di dalam hidup sekarang saja, hanya untuk setia beribadah orang sudah sulit. Untuk sungguh-sungguh beribadah orang sulit. Untuk melakukan firman Tuhan orang sulit. Itu masih di dalam pimpinan Tuhan. Ada kekuatan dari Roh Kudus. Ada pertolongan dari Tuhan. Ada penguatan dari Tuhan. Tetapi kalau nanti pada masa antikris, kalau toh masih ingin selamat dalam masa itu, harus benar-benar mempertaruhkan semuanya. Semua. Ya, sampai dia ditebus oleh darahnya sendiri. Sampai habis. Tidak boleh separuh-separuh, sampai tuntas. Dan orang yang selamat di situ disebutkan orang-orang yang dipenggal kepalanya. Kita boleh melihat dulu dalam Wahyu pasal yang ke-20. Ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi tadi dari pasal 12 ayat 17, naga itu dengan kemarahannya memerangi keturunan lain, artinya yang terpisah, tertinggal, dan ranking rohani mereka menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, ini saudara-saudaraku harus sampai mempertaruhkan segala-galanya. Sehingga kita baca tadi dalam pasal 20 ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta-tahta
dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Inilah yang kita perhatikan. Ini dalam pasal 12 tadi ayat 17 itu. Jadi yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Jadi tadi mulai diperangi yang memegang kesaksian Yesus, dan karena firman Allah. Dan firman Allah itu juga mereka ya melakukan. Tapi nanti kita lihat kalau mereka melakukan, kenapa toh? Nah, ini baru mereka waktu diserang disuruh menyembah binatang itu. Jadi penguasaan antikristus secara penuh 3,5 tahun, inilah ciri khasnya. Makanya saya sekarang kalau barang-barang apa saja pun saya enggak khawatir. Selagi itu belum mengubah iman. Selagi itu belum mengubah kepercayaan kita. Nah, karena nanti saudaraku, barang-barang apa semua itu kalau sudah dibawa seperti Yesus, kalau engkau mau menyembah saya kasih ini semua. Nah, ini sama nanti. Jadi, kalau kamu terima tanda ini, kamu mau menyembah antikris, boleh beli tanpa duit. Nah, gitu saudaraku. Jadi sekarang barang-barang kalau saya mau saya pakai. Kalau ada yang ketakutan, oh ini barang-barang antikris, saya mau semuanya. Dia saya pakai, mau sabun ke, mau apa ke, saya pakai kalau saya. Karena kan nggak mempengaruhi iman saya. Ya, jadi di sini saudaraku kita harus semakin melihat. Makanya jangan cepat-cepat takut ini semua. Ini barang antikris, jangan. Nah, kalau ragu-ragu bawa ke saya, aku yang pakai. Tapi kalau sudah mengerti saudaraku, sudah juga mengerti ya, kita nggak repot. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Jadi tadi sudah memegang kesaksian Yesus dan sudah melakukan hukum-hukum Allah, itu firman, ya. Tapi digoda oleh iblis itu. Ini kita yang harus hati-hati. Kalau sampai kepada kesaksian tentang Yesus dan ya melakukan firman itu tadi, itu masih bagus. Tapi yang harus kita hati-hati ini, dia akan membawa manusia menyembah binatang dan menerima tandanya. Ini saudara-saudaraku, kita juga ataupun banyak orang sekarang sudah ya mulai pintar. Orang sekarang ini belum ada yang benar-benar mengubah iman. Kalaupun ada chip, ada apa, semua itu masih biasa itu. Tapi kalau memulai cara, ya bolehlah. Tapi kalau masih itu belum mengubah iman, belum. Jadi kita juga kalau nggak berubah iman kita, bagaimana dia masuk? Nggak bisa. Tapi kalau hati manusia itu sudah condong untuk mendapatkan barang-barang yang tanpa harus bayar, dan dia tidak berani untuk mempertahankan imannya, itulah sudah bahaya. Jadi kalau kita masih tetap di dalam iman kita, gak ada bahaya. Haleluya, saudaraku. Orang percaya dibela oleh Tuhan. Ini, tapi kalau percayanya sudah ke antikris, ditolong, dikasih barang-barang tanpa beli, tapi harus menyembah binatang dan harus menerima tanda, kalau itu jangan. Apapun yang terjadi, sampai dipenggal kepala, harus bertahan. Tapi
mari kita mau rebut yang terutama, terpelihara, tidak masuk dikuasai antikris. Haleluya. Ini makanya kita beribadah, makanya dalam firman, makanya setia untuk memperhatikan firman. Itu yang kita rebut. Semoga Tuhan tolong kita tidak ada yang sampai kepada masa 3,5 tahun masa antikris. Karena itu saudaraku, ajang dari iblis merebut orang yang sudah memiliki kesaksian Yesus dan juga sudah melakukan firman Tuhan, tetapi belum masuk ukuran Tuhan. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi harus masuk dalam ukuran Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Bagaimanakah masuk dalam ukuran Tuhan? Jadi, kesaksian Yesus dan juga melakukan firman Tuhan harus sampai menghabiskan semua ya keinginan yang berdosa itu. Ini yang pertama. Harus menghabiskan semua. Dan yang kedua, harus sampai tidak ada lagi keinginan daging akan perkara yang lain kecuali hanya perkara Tuhan. Ini saudaraku, makanya kita belajar menyembah itu ke situ. Sampai robek tirai itu. Itu bagi Yesus sampai kepada matinya Yesus. Bagi kita mati keinginan berdosa, mati keinginan daging, semua menyembah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya saudaraku. Itulah. Jadi orang memiliki kesaksian Yesus. Kita sudah sering mendengar, taruhlah kita ambil dulu kepada buah. Jadi yang memiliki kesaksian Yesus dan menurut hukum-hukum Allah, tapi tidak sampai berbuah 100. Istilahnya tidak sampai yang pemenang, tidak sampai nomor 1. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi bisa saja penurutan dia itu, bisa saja kesaksian Yesus yang dia pegang itu, dia sudah berbuat, tapi hanya sampai ya 1/3 saudaraku. Atau sudah meningkat lagi ke 60. Sudah hampir mencapai 2/3. Tapi Tuhan kehendaki kita harus 100%. Artinya tidak ada lagi yang memberatkan kita. Baik keinginan dosa, baik keinginan daging, keinginan dunia. Roh Kudus saja yang ada dalam firman. Itu bisa kita terbang. Karena kepada keselamatan tidak kena antikris, itu disebut ya mereka terbang. Ini saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Berarti 3,5 masa atau 3,5 tahun. Jadi terhindar dari mata ular antikristus itu adalah terbang. Sedikit kita terlibat dari atau kekurangan
masih ada kedagingan yang memberati, gak bisa terbang, saudaraku. Ya, jadi makanya seperti Rasul Paulus, mereka berperahu. Pertama, kalau dianggap muatan kapal itu memberati, nggak takut-takut, nggak segan-segan, buang semua. Merasa memberati lagi, alat-alatnya kapal itu aja dibuang. Jadi artinya kita ini harus benar-benar mengasihi Tuhan 100%. Harus benar-benar ya melakukan firman sampai tidak ada lagi daging yang bersuara berkata tidak kepada firman. Jadi belajar bisa menjadi pelaku firman. Saudara-saudaraku, kalau kita dengarkan firman Tuhan ini Tuhan mau bela kita. Tapi kalau mau melakukan, kalau tidak melakukan, masing-masing tanggung sendiri. Tanggung sendiri apa? Ditebus oleh darah sendiri. Nggak ada jawaban atau apa. Tebus darah sendiri. Darah Yesus nggak bisa. Nggak mau. Karena Yesus itu hanya bagi mereka yang mau. Kalau kesaksian Yesus setia sampai mati. Kalau kita sama seperti dia, maka kita akan menang, memerintah bersama dengan dia. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi kita kemana? Nanti akan ditebus oleh darah sendiri. Itu pun kalau masih bisa bertahan. Ini saudaraku. Sedangkan sekarang hanya untuk melakukan firman nggak bisa, apalagi nanti kalau ditebus oleh darah sendiri. Makanya saudaraku, saat ini adalah pergumulan. Dan saat ini adalah kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita umpamanya menyanyi, ya apa itu? Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita ambil ke sini, hidup ini untuk melakukan firman. Ini harus sampai benar-benar habis. Untuk berpegang kesaksian Yesus. Ini harus. Sampai habis keinginan berdosa. Sampai habis keinginan daging duniawi. Sampai berani mengutamakan Tuhan. Jadi mau mengutamakan apa silakan. Tapi nanti luput. Sedikit ikatan itu tidak bisa. Bangsa Israel aja mau maju, saudaraku, satu yang berdosa semua nggak bisa maju. Kalah semua. Itu bangsa Israel ada pencuri satu siapa? Itu mengambil untuk dirinya. Itu saudaraku. Tapi ini untung nggak secara semua rombongan, pribadi-pribadi. Jadi saudara-saudaraku, berpegang kepada kesaksian Yesus sampai hidup Yesus itu hidup kita. Makanya disebut, hendaklah kamu mempunyai pikiran yang ada pada Yesus. Kesetiaannya sama seperti kesetiaan Yesus. Ya, itu saudaraku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau kita masih ada saudaraku yang terselip, tidak bisa. Bisa ditangkap oleh iblis. Orang akan aja yang ambil barang, semua bangsa Israel nggak boleh maju lagi. Nah, baru cari mana sumbernya, dapat. Ya, dihabisin itu saudaraku, daripada semuanya binasa, dihabisin. Nah, baru mereka memerangi musuh, itu kalahlah dia. Jadi kita nggak bisa saudaraku yang mengalahkan antikris kalau masih ada sedikit pun ikatan kepada pegangan kepada dunia, dosa dan keinginan kesenangan dunia.
belajar untuk jadi pelaku firman. Seperti Yesus setia sampai mati dan tirai bait Allah terbelah atau tirai robek. Harus itu saudaraku. Tidak boleh. Kita bersyukur kalau kita mengerti. Makanya sekarang benar-benar mari kita sudah mengerti bagaimana kerohanian kita. Apa yang kita pegang kita tahu. Jangan pegangan kata Ibu Sianu bernubuat. Makanya kalau ada pendeta-pendeta cari sensasi tahun 2025 begini. Cari sensasi. Biar banyak kali anggotanya. Biar orang anggap dia hebat. Biar orang anggap dia menerima wahyu Tuhan. Tidak ada wahyu Tuhan. Yohanes di Pulau Patmos itu yang terakhir. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau ada yang lain-lain, jangan pegangan itu. Ini pegangan kita. Tidak ada yang lain. Biar datang malaikat apapun, saya bilang no. Haleluya, saudaraku. Jangan itu. Firman Tuhan pegangan kita. Dan seperti Yesus, karena itu sasaran kita. Itu ukuran, saudaraku. Hidup Yesus itu tongkat pengukur bagi kita. Sebabnya sangat jelas sekali. Baik dalam Kolose 1, kita sudah dengar mulai ayat 15, Yesus adalah gambaran dan ajaran sepenuh tentang Kristus. Itu ayat 27 sampai 28. Semua sudah jelas, saudaraku. Filipi 2 ayat 5, kita harus seperti pikiran Yesus dan hidup yang ada pada Yesus. Itu ukuran. Itu tongkat pengukur bagi kita. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita akan sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Coba dulu baca, saudaraku. Ya, tolong. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya. Nanti kita akan sama seperti Yesus. Itu saudara-saudaraku. Dan itu dikerjakan lewat ibadah masing-masing dan lewat pemberitaan firman dalam ibadah yang dibukakan oleh Tuhan. Mungkinkah itu terjadi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Allah semuanya mustahil. Ya. Not impossible, but all things possible. Benar enggak? Bisa enggak? Udah mulai belajar ini. Haleluya. Jadi Tuhan pasti bisa menolong kita. Sama seperti apa yang dalam firman-Nya. Coba ada yang bantu baca. Filipi 1 ayat 6. 1 ayat 6. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, lewat antikristus itu Tuhan pasti tolong kita. Pegang firman Tuhan. Tapi adakah iman? Adakah penyerahan? Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau ada iman, Tuhan itu gampang memberkati kita. Langsung dia bilang apa? Jadilah
seperti imanmu. Amin, saudaraku. Jadi harus benar-benar yakin. Jangan ada yang ragu-ragu. Haleluya. Tadinya Filipus ragu-ragu, tapi Tuhan baik. Apa kata Filipus? Sebelum aku mencucukkan jariku. Iya, Thomas. Iya, Thomas ya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berpaku lubang, saya belum yakin. Artinya, sebelum aku benar-benar merasakan sungguh-sungguh penebusan yang sempurna itu, aku tidak percaya, kata dia. Tapi saudaraku, kita harus percaya dulu. Kalau kita percaya, baru Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Haleluya, saudaraku. Jadi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Banyak saudara-saudaraku ayat-ayat peneguhan janji Tuhan bagi kita. Ya, coba lagi baca lagi 1 Korintus 1:7-9. Ya. Korintus 1 ayat 7-9. Ya. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ia yang meneguhkan kamu. Itu ayat berapa tadi? Masih 8 ya. Iya. Saudara percaya? Aku juga percaya. Dia akan meneguhkan kita. Tapi harus mulai dulu. Ya. Saya perhatikan saudaraku. Kalau kita sudah benar-benar langsung yakin, langsung percaya, yang kita mulai setia, ikutin ibadah, nanti saudaraku pasti semuanya terlaksana. 2 Timotius 3 ayat 16-19. Coba. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh memperhatikan firman yang tertulis. Apalagi firman yang sudah dibukakan pengertiannya. Kita sudah mendengar dalam Markus pasal yang keempat, rahasia itu dibuka hanya kepada orang yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, boleh mendengar, boleh melihat, tapi seperti tidak punya kuping, seperti tidak punya mata, dan tidak mengerti, sehingga mereka tidak bertobat, tidak berubah. Gitu terus, lama sekali. Makanya saudaraku, marilah mulai bersungguh-sungguh. Amin. Saya senang saudaraku. Ya, hanya kemauan main saksofon ini aja lah. Ya. Sekarang saya nggak terlalu berat lagi main. Cara niupnya, cara mainnya, dan sudah mulai teratur dan sudah mulai ngikutin lah. Coba kalau nggak saya mulai, mana bisa? Coba kalau nggak saya yakin dulu,
Ini opung ini dulu mau aku beli dimarahin saya. Apa kamu beli? Mana kamu tahu kan? Itu di Batam ini. Ayolah ke sini. Bawa dia ke mana itu tempat yang ramai itu. ke toko-toko. Mau aku beli. Gitu dia. Nggak yakin lagi itu lah. Jadi nggak dibolehin. Jadi waktu datang yang apa itu, hati saya lagi sungguh-sungguh lagi sudah itu. Ada keinginan saya. Ya kalau sekarang ya nggak terlalu berat lagi. Cara niupnya langsung sudah. Cara mainnya sudah mulai. Cuma belum benar-benar kayak profesional itu. Tapi kalau untuk sedikit memuji Tuhan, ya sudah mulailah bisa. Kalau bahasa orang Batak, abu ini uti-uti borok. Udah agak bisa lah ikut-ikut biasa-biasa begitu saja. Jadi saudara-saudaraku, dalam Tuhan itu mulai bersungguh-sungguh, mulai setia, yakini firman Tuhan. Tuhan pasti tolong. Ini saudaraku, mana yang lebih sungguh nanti malah disubsidi terus sama Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Banyak sekali saya lihat bagaimana Tuhan mau tolong orang yang bersungguh-sungguh. Tadi kita sudah dengar juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 tadi ya 7-9 ya. Filipi 2 ayat 13 sudah kita baca belum? Oke, baca dulu. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi pengalaman dalam hal ini harus ada hati yang ada Tuhan bekerja. Kita juga mau. Sama dengan di sekolah. Kalau murid nggak mau diajari terus nggak mau. Kira-kira gurunya masih terusin enggak? Habis waktunya. Kalau itu dalam tanam-tanaman, habis pupuk, habis tenaga, habis minyak-minyaknya tanah ini. Ini hasilnya selalu rumput-rumput yang tidak berguna, apalagi disebut lagi rumput-rumput berduri. Jadi saudaraku, ada pekerjaan Tuhan dan kita juga mau, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Tuhanlah yang memilih tanah itu. Tapi kalau tanah itu berbatu-batu, ya hasilnya nol juga. Tapi kalau tanah itu tanah yang baik, langsung jadi. Amin, saudaraku. Kalau tanah itu tanah apa? Jalan. Iya, tetap juga nggak jadi. Nunggu pun enggak. Malah kemana? Dimakan burung. Ini saudaraku. Ada lagi tanah manusia mandiri. Jadi dalam hidup kita ini biarlah 100% Tuhan saja. Dan kita ada penyerahan yang baik dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti tolong kita semuanya, saudara-saudaraku. Jadi kita sudah melihat tadi dalam Wahyu pasal yang ke-12, maka marah naga itu ya kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini artinya tidak sampai membuahkan yang terbaik. Ya, ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya
kemana sasarannya? Kita sudah dengar kalau diukur itu, ukuran itu kan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dengan 2 itu ya harus diukur. Jadi kita ini ukurannya adalah mengikut Yesus. Ya, kita baca saja dari ya 2 Timotius 2 mulai 10, boleh tolong. 11 mulai 10. 22. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jadi satu, bahwa Yesus itu mati, dia setia, taat sampai mati, belajar taat sampai mati, melakukan kehendak Bapaknya. Banyak ayat-ayatnya kita sudah baca. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang 7 dengan 8 juga sudah ya. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi sampai mati itu Yesus untuk menebus dosa kita. Kalau kita apa yang disebut mati itu bukan mati tidak bernapas, tapi mati hidup yang berdosa, mati yang hanya kepada perkara dunia, sehingga kalau kita hidup adalah sudah dirubah semuanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita tidak ada lagi daging yang bersuara. Jadi kalau nanti terbang, enak saudaraku. Tidak ada lagi keinginan daging itu, semua sudah mati. Yang ada hanya melakukan firman Tuhan sampai kita seperti kehidupan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku yang kekasih yang sangat penting harus terjadi bagi kita. Inilah yang bisa terpelihara memakai kedua sayap burung nasar yang besar itu. Wahyu 12 tadi ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Jadi burung nasar ini saudaraku, kalau umpamanya ini kita ini seluruh lah ini kan ya. Kalau badan saya ini nggak mungkin ini pakai sayap burung nasar. Ya burung nasar itu nggak ada yang beratnya 50 kilo. Yakin nggak? Burung nasar itu ada nggak 50 kilo? Saya yakin nggak ada. Makanya dia harus berimbang dengan sayapnya. Kalau kira-kira untuk mengangkat 50 kilo aja, sayapnya itu harus bisa sebagian itu harus lebih 1 meter, saudaraku. Jadi kalau dari sini ke sini 2 meter, itu kira-kira. Nah, kalau badan saya ini 70 kilo, ya paling cuma begini-begini. Datang antikris, langsung ditangkap aja. Dia bisa terbang. Tapi kalau keinginan daging itu semua sudah nggak ada lagi, ya udah enteng saudaraku. Haleluya. Makanya ini
Sampai tidak ada perlawanan kita kepada firman. Sama seperti Yesus. Tidak ada yang tidak. Semuanya ya kepada kehendak Bapaknya. Haleluya. Makanya saudaraku, yang tidak mau tergembala, saya masih khawatir bagaimana nanti. Ya. Jadi jangan kita pikir mau taat sama gembala bukan karena itunya saudaraku. Contohnya, wah, Manik biar dihormati, biar dihargai. Tidak. Kita kepada firman Tuhan semua ya, supaya tidak ada kedagingan yang memberati. Ini saudaraku, supaya bisa apa? Masuk dalam pemeliharaan. Semua kenapa harus melalui, bukan berlari, tapi disebut terbang. Terbangnya juga bukan pakai pesawat terbang. Pakai apa? Sayap burung nasar. Ini saudaraku, kitab ini harus kita perhatikan. Kalau terbang melalui ya sayap pesawat terbang, orang pintar-pintarin bawa barangnya bisa. Itu saudara kita si Mark itu bawa barangnya pintar-pintar banget dia. Udah diisi dulu. Kan kalau dari Amerika bisa dua koli itu ya 22 kilo, 20 kilo itu bisa. Jadi 40 jadinya. Nanti kalau ranselnya yang dia apa itu, ya kira dia bikin seperti enteng-enteng. Allah mau dijejalin sama dia, sampai padat banyak. Padat banget, gitu. Wah, jadi waktu tempoh hari saya jemput mereka dari bandara, waduh, udah sampai begini pernya mobil. Carry, wah barangnya, sampai di rumah di Bekasi, orang ini udah lihat, banyak banget, disusun di mobil itu, begitu saudaraku. Ya, itu sayapnya pesawat terbang. Tapi kan nggak pakai sayapnya pesawat terbang. Tapi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar. Memang besar, tapi sekuat apakah dia? Nah itu. Kenapa harus pakai ini saudara-saudaraku? Jadi keinginan daging yang berdosa itu harus semuanya dimatikan. Karena itu sangat memberati. Keinginan daging yang kepada keduniawian itu harus sampai bisa mengutamakan melakukan kehendak Tuhan. Bukan kesenangan kita lagi. Sama seperti Yesus. Baca yang terakhir. Ibrani pasal yang kelima itu ayat 7-8, ayo. Coba. Pasal 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Jadi Yesus itu sudah belajar taat. Kita juga yang diberkati harus sudah taat kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita mulai saudaraku. Kesempatan ini kita pakai. Lebih sungguh-sungguh. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Jangan khawatir. Setiap orang yang mengasihi Tuhan tidak rugi. Justru apa yang tidak timbul di hati, tidak timbul, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Satu lagi baca 1 Korintus 2 9-10. Ya. Ayat 9 yang 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi tadi ayat 9 apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk semua disediakan Allah untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan. Kita sudah baca 1 Yohanes 3 ayat 5 ayat 3, ya. Saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan itu melakukan firman. Kalau kita melakukan firman, yakinlah Tuhan pasti memberkati kita. Tidak rugi, saudaraku. Pertamanya kelihatannya seperti rugi, tapi kalau sudah melakukan, orang lain mengalami luar biasa, ya kesulitan, tapi yang melakukan firman sangat diberkati. Dalam Yakobus pasal yang kelima itu, bahwa Elia berdoa untuk tidak turun hujan, dan itu tidak terjadi, sehingga terjadi kelaparan selama 3,5 tahun. Tapi ada orang yang melakukan firman Tuhan. Satu orang situ. Siapa itu? Janda Sarfat. Kalau ini, saudaraku, mengutamakan Tuhan melalui Nabi Elia sampai di dalam mengarah kepada kematian itu, dia tidak khawatir, berani, saudaraku. Haleluya. Justru nggak mati. Orang lain semua kesulitan, malah dia nggak kesulitan. Orang lain sudah jadi pembunuh karena ibu-ibu berani memakan anaknya. Tapi kalau janda Sarfat, aman, saudaraku. Justru kita terpelihara kalau berani melakukan firman. Jangan khawatir, Tuhan nggak bikin yang bikin kita rugi, tidak. Tuhan kita baik. Kalau kita mau datang kepada Tuhan,